Soal-soal kali ini relatif mudah, jadi kawan-kawan bisa selesaikan dengan cepat. Kita mulai dari prediksi soal OSN IPS SMP yang pertama. Taman nasional tertua di Indonesia yaitu Taman Nasional Gunung Leuser, Leuweung Sancang, Taman Nasional Baluran, atau Taman Nasional Tanjung Puting. Gunung Leuser ada di Aceh, Leuweung Sancang di Garut, Baluran di Jawa Timur, Tanjung Puting di Kalimantan Tengah. Ini yang tertua itu adalah Taman Nasional Gunung Leuser. Selanjutnya nomor 2, salah satu tumbuhan utama penyusun hutan hujan tropis yang membelit dan menjalar disebut A. Liana, B. Terna, C. Epipit, D. Parasit. Liana itu menjalar, terna itu tumbuhan tak berkayu seperti semak, epipit itu tumbuhan yang menumpang tapi dia bisa menghasilkan energi sendiri. Kalau parasit dia sepenuhnya tergantung kepada tumbuhan inangnya, dia menyerap nutrisi dari inangnya. Ya, kita pilih liana karena yang ditanyakan adalah tumbuhan yang membelit dan menjalar. Letak geostrategis Indonesia mempengaruhi terhadap aspek budaya. Manakah yang merupakan dampak positif dari letak geostrategis terhadap budaya Indonesia? Di sini merupakan yang ditanyakan merupakan dampak positif. A. Penguasaan budaya asing daripada budaya lokal. B. Terjadinya fenomena westernisasi pada masyarakat. C. Lunturnya identitas nasional bangsa. D. Terjadinya proses akulturasi budaya. Nah, ini bersifat positif. Jadi kita pilih opsi D. Terjadinya akulturasi budaya. Nomor 4, alam Nusa Tenggara Timur didominasi oleh bioma berupa sabana. Sehingga aktivitas penduduk yang cocok untuk dikembangkan adalah A. Perikanan, B. Industri, C. Peternakan, D. Pertanian. Untuk sabana yang paling cocok adalah peternakan. Selanjutnya nomor 5, jalur atau rangkaian pegunungan yang membentang mulai dari ujung barat Laut Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, dan berakhir di Maluku disebut A. Sirkum Pasifik, B. Sirkum Mediterania, C. Sirkum Indo-Australia, D. Sirkum Barat. Untuk Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik bisa kita lihat di sini. Nah, ini Sirkum Mediterania itu dari Eropa berawalnya, dia berakhir di sini di sekitar Indonesia. Sedangkan ini yang biru berasal dari Australia sampai ke Amerika ke sini. Jadi untuk sirkum yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, NTT ini termasuk ke dalam Sirkum Mediterania. Kemudian nomor 6, Sungai Mekong merupakan sungai terpanjang di Asia Tenggara. Sungai ini melintasi beberapa negara termasuk Laos. Sungai Mekong memiliki peranan yang sangat penting bagi pertanian negara ASEAN, di mana beberapa pusat perekonomian terdapat di sepanjang sungai ini. Faktor yang menyebabkan hal itu terjadi adalah Sungai Mekong berfungsi sebagai batas negara Laos. B. Sungai Mekong merupakan sungai suci bagi masyarakat Laos. C. Sungai Mekong dapat dimanfaatkan untuk mengalirkan limbah industri. D. Banyak dermaga pelabuhan di Sungai Mekong. Nah, ini karena dia sebagai beberapa pusat perekonomian, diantaranya adalah karena banyak dermaga pelabuhan yang ada di Sungai Mekong ini. Kita pilih opsi D. Kemudian nomor 7, Filipina merupakan negara peringkat kedua di dunia setelah Amerika Serikat dalam hal penggunaan energi geotermal sebagai pembangkit listrik. Pengelolaan geotermal di Filipina jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Padahal Indonesia memiliki potensi energi geotermal yang sangat besar mengingat letaknya dilalui 2 sirkum pegunungan muda. Faktor yang menyebabkan ini terjadi adalah A. Topografi Indonesia sangat beragam, B. Cadangan energi fosil Filipina lebih sedikit, C. Indonesia cenderung meningkatkan energi fosilnya,
D. Tidak ada pembangkit listrik tenaga bumi di Indonesia. Jadi di Filipina itu energi fosilnya lebih sedikit sehingga Filipina lebih mengutamakan energi geotermal dibanding energi fosil. Jadi di sini cadangan energi fosil Filipina yang lebih sedikit menjadi faktor yang menyebabkan Filipina fokus ke energi geotermal. 8. Organisasi Kerjasama Ekonomi di wilayah Asia Tenggara adalah A. ASEAN, B. OPEC, C. APEC, D. AFTA. Ini untuk kerjasama ekonomi Asia Tenggara. ASEAN itu adalah lebih bersifat sosial politik, OPEC ini untuk minyak, APEC ini Asia Pasifik, Asia Pacific Economic Forum. Kemudian kalau AFTA ini jelas ASEAN, ASEAN Free Trade Area. Maka kita pilih AFTA. Nomor 9. Bentuk pemerintahan negara Brunei Darussalam adalah A. Republik, B. Monarki, C. Demokrasi, D. Kesultanan. Untuk Brunei Darussalam, bentuk pemerintahannya adalah kesultanan. Kemudian umumnya negara-negara ASEAN hanya memiliki 2 musim karena berada di zona iklim tropis. Namun ada satu negara yang memiliki 3 musim, yaitu A. Thailand, B. Filipina, C. Myanmar, D. Laos. Kita lihat. Nah, di sini kita lihat bahwasanya Myanmar itu berada di ujung. Ini Myanmar, dia berada di ujung utara wilayah ASEAN, dekat dengan Cina. Maka kemungkinannya dia memiliki 3 zona iklim, 3 musim menjadi jadi kita pilih Myanmar karena Myanmar memang memiliki 3 musim. Kemudian nomor 11, pengaruh perubahan interaksi ruang antar negara terhadap bidang ekonomi bagi negara yang memasok kebutuhan negara lain adalah A. Fasilitas pendidikan meningkat, B. Sarana transportasi semakin lancar, C. Mendapatkan keuntungan devisa, D. Keamanan terjamin. Oke, di sini bidang ekonomi adalah ini pendidikan, ini bidang pendidikan, ini pembangunan, semakin transportasi ini lebih sifatnya bersifat dalam negeri. Jadi untuk interaksi antar negara itu biasanya dia menghasilkan keuntungan devisa karena terjadi perdagangan antar negara. Kemudian nomor 12, dampak negatif adanya interaksi ruang antar negara di bidang sosial adalah ini bidang sosial yang bersifat negatif. Berkembangnya iptek ini tentu ini lebih bersifat positif. Lunturnya kebudayaan asli Indonesia, terbukanya lapangan kerja, D. Alih fungsi lahan. Nah, yang berarti di sini bidang sosial dan bersifat negatif adalah lunturnya kebudayaan asli Indonesia karena bisa terpengaruh oleh kebudayaan negara lain. 13. Dampak positif adanya interaksi ruang antar negara di bidang pendidikan adalah A. Mudahnya akses informasi, B. Meningkatnya devisa negara, C. Menciptakan ketergantungan, D. Meningkatkan persaingan. Untuk bidang pendidikan adalah memudahkan akses informasi. Kita pilih opsi A. Kemudian nomor 14, penduduk Eropa sangat beragam, namun sebagian besar penduduknya termasuk keturunan induk bangsa Kaukasoid yang terbagi menjadi beberapa suku bangsa. Berdasarkan ras dan ciri fisiknya, penduduk Eropa dibagi menjadi beberapa suku bangsa. Bangsa Mediteran terdapat ditemukan di A. Eropa Selatan, B. Eropa Utara, C. Eropa Barat, D. Eropa Timur. Nah, untuk bangsa Mediteran ini
karena dia dekat dengan Laut Mediterania. Ini terutama ada bangsa Spanyol, Portugal, Italia. Nah, dia berada di Eropa bagian selatan. Kita pilih opsi A. Kemudian 15. Faktor penyebab Jepang memiliki sumber daya ikan yang melimpah adalah A. Armada lautnya canggih, memudahkan penangkapan ikan. B. Perairan lautnya dalam sehingga nyaman untuk ikan. C. Memiliki laut yang luas dan kekayaan ikan yang banyak. D. Merupakan wilayah pertemuan arus panas dan arus dingin. Jadi letak geografis Jepang itu merupakan wilayah pertemuan arus panas dan dingin, dan itu menjadi wilayah yang sangat baik untuk ikan berkembang. Jadi kita pilih opsi D. Kemudian 16. Lembaga sosial yang mengatur sistem pemerintahan dan hukum suatu negara disebut A. Lembaga negara, B. Lembaga ekonomi, C. Lembaga politik, D. Lembaga pendidikan. Di sini sistem pemerintahan dan hukum berarti itu adalah lembaga politik. Kita pilih opsi C. Kemudian nomor 17. Berikut ini yang bukan merupakan ciri khas lembaga sosial. Yang bukan ciri lembaga sosial. A. Memiliki tujuan tertentu dalam masyarakat. B. Memiliki struktur yang terorganisir. C. Membutuhkan regulasi atau aturan yang jelas. D. Bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi pribadi. Nah, yang bukan ini jelas di sini bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi pribadi, karena yang biasanya untuk keuntungan ekonomi pribadi ya dalam bentuk perusahaan, bukan dalam bentuk lembaga sosial. Kemudian nomor 18. Salah satu fungsi lembaga ekonomi dalam masyarakat adalah fungsi lembaga ekonomi dalam masyarakat. A. Menyediakan pendidikan bagi anak-anak. B. Mengatur produksi dan distribusi barang serta jasa. C. Menyebarkan ajaran agama. D. Mengatur hak asasi manusia. Di sini bidang ekonomi. Maka yang sangat jelas di sini ekonomi adalah produksi, distribusi serta jasa. Kita pilih opsi B. Kemudian nomor 19, lembaga yang bertugas untuk mengatur hubungan antar individu dalam suatu kelompok kecil seperti suami istri dan orang tua anak adalah lembaga suami istri, orang tua dan anak. Ini jelas lembaga keluarga ya. Jadi kita pilih A. Ekonomi, B. Keluarga, C. Pendidikan, D. Hukum. Pasti jawabannya B. Nomor 20. Peran lembaga pendidikan dalam pembentukan karakter seseorang sangat dipengaruhi oleh A. Hanya pada kurikulum yang diajarkan, B. Proses interaksi individu dalam kelas, C. Pemilihan lokasi sekolah yang strategis, D. Kepemilikan gedung yang modern dan besar. Ini peran pendidikan. Pendidikan dan karakter ini dipengaruhi oleh proses interaksi. Nah, di sini kita pilih B. Proses interaksi individu dalam kelas. Ya, terima kasih sudah menyimak prediksi soal kali ini. Silakan like dan subscribe jika dirasa berguna. Sukses selalu untuk kawan-kawan.